Pemirsa, jelang Hari Raya Kurban, harga sapi di sejumlah daerah di tanah air terus meningkat drastis. Kenaikan bahkan mencapai hingga 5 juta rupiah dan mencapai 23 juta rupiah per ekor. Kenaikan harga sapi menjelang Hari Raya Idul Adha terus terjadi di Banjarnegara, Jawa Tengah. Kenaikan harga sapi bahkan mencapai hingga 5 juta rupiah per ekor. Untuk harga sapi usia siap kurban yang sebelumnya berkisar 18 juta rupiah, saat ini naik menjadi 23 juta rupiah per ekornya. Kenaikan terjadi karena tingginya permintaan hewan kurban baik di pasaran lokal ataupun luar kota. Banyak peminatnya, udah ada jumlah permintaan udah banyak sekali. Tapi berapa persen sih banding dari biasanya? Kalau ya sekitar hampir 70%-an lah, soalnya banyak banget yang minta. Hari Raya Kurban menjadi berkah bagi para pedagang sapi karena keuntungan bisa mencapai 5 hingga 10 juta rupiah dalam sehari. Untuk menjaga kesehatan sapi kurban, pedagang sapi di Banjarnegara, Jawa Tengah memberikan minuman jamu dan mandikan sapi secara rutin. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Pemirsa, suasana hikmat menyelimuti Masjid Nabawi. Ribuan jemaah haji dari berbagai penjuru dunia berkumpul. Jumat kemarin merupakan hari terakhir jemaah Indonesia melaksanakan sholat Jumat untuk selanjutnya menuju ke Mekah. Masjid Nabawi kembali dipenuhi ratusan jemaah dari berbagai penjuru dunia termasuk dari Indonesia. Jumat ini menjadi momen spesial bagi para jemaah haji Indonesia karena merupakan sholat Jumat terakhir mereka di Madinah sebelum nantinya akan bertolak menuju ke Mekah. Masjid Nabawi kembali penuhi lautan jemaah dari penjuru dunia. Jumat waktu setempat menjadi momen spesial bagi jemaah calon haji Indonesia yang merupakan sholat Jumat terakhir mereka di Madinah. Dengan penuh hikmat mereka melaksanakan sholat sunnah, memperbanyak zikir dan sholawat, serta mendengarkan khutbah Jumat. Panitia penyelenggara ibadah haji mengimbau para jemaah untuk menjaga kondisi kesehatan dan mempersiapkan diri secara fisik maupun mental mengingat waktu puncak haji yang semakin mendekat. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan melaporkan. Ya, untuk mengetahui informasi terkini kita sudah terhubung dengan jurnalis iNews Ramdhani Bur di Jeddah, Arab Saudi. Assalamualaikum Ramdhani, apa kabar? Waalaikumsalam Mbak Safa. Ya, Ramdhani, apa saja aktivitas yang saat ini tengah dilakukan oleh jemaah haji Indonesia di sana? Ya, Mbak Safa dan pemirsa, menurut pantauan kami, menjelang puncak haji 2025, tenda-tenda di Arafah boleh dipasang, serta itu juga kasur dan lain-lain juga sudah dilengkapi di sekitar Padang Arafah. Yang bakal diprediksi atau puncak haji yang bakal diprediksi jatuh pada tanggal 5 Juni 2025. Petugas juga sudah membersihkan area tenda, membersihkan kondisi toilet, serta memastikan pendingin ruangan berfungsi dengan baik. Seluruh tenda dilengkapi sistem pendingin demi menjaga kenyamanan jamaah selama berada di Arafah. Sementara itu di jalur menuju Musdalifah dan Mina, perbaikan infrastruktur terus dikebut, jalan-jalan diperbaiki dan fasilitas pendukung ditingkatkan guna memperlancar mobilitas jamaah saat mabit dan melaksanakan lempar jumroh. Demikian, Safa. Ya, Ramdhani, kapan gelombang terakhir jemaah haji Indonesia akan tiba di Mekah? Ya, suaranya agak kurang jelas, Mbak Safa. Ya, Ramdhani, sudah bisa mendengar suara saya? Ya, mungkin. Ya, Ramdhani, kapan terakhir kali gelombang terakhir jemaah haji Indonesia tiba di Mekah? Oke, Mbak Safa dan pemirsa, kloter terakhir jamaah Indonesia gelombang 2 dijadwalkan tiba pada Sabtu 31 Mei 2025 di Bandara King Abdul Aziz International Jeddah sekitar pukul 12 malam waktu Arab Saudi. Nantinya seluruh jamaah Indonesia diperkirakan telah tiba di Arab Saudi sebelum puncak ibadah haji, yaitu di wukuf di Arafah pada 5 Juni 2025.
sekarang dari 150.000 jamaah yang sudah tiba di Arab Saudi, sekitar 75%-nya sudah ada di Mekah. Demikian siapa? Ya, Ramdhani, berapa suhu di sana saat ini dan bagaimana kondisi kesehatan jemaah haji Indonesia? Ya, untuk suhu saat ini di Kota Jeddah ada di kisaran 33 sampai 34 derajat Celcius. Akan tetapi nantinya saat puncak haji yang dilaksanakan di Arafah dan di Mekah, kemungkinan cuaca bisa menembus sampai 42 sampai 43 derajat Celcius. Karena itu para jamaah diimbau untuk menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar ruangan seperti menjalani ibadah sunnah, karena menurut imbauan Kemenak pahalanya antara melaksanakan sholat di hotel atau sholat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi pahalanya sama. Jadi diimbau untuk jamaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan dalam puncak haji yang akan tiba sekitar 2 minggu lagi. Ya, Ramdhani, hingga saat ini apakah masih ada jemaah yang mengeluhkan sakit, dan data terbaru berapa total jumlah jemaah haji Indonesia yang wafat di sana? Oh iya, menurut data Sisrohat sampai pagi tadi atau siang ini pukul 11 siang waktu Indonesia Barat, sebanyak 53 jamaah Indonesia telah wafat di Arab Saudi. Akan tetapi meski begitu, pemerintah sudah menyiapkan badal haji atau fasilitas dan asuransi bagi jamaah Indonesia yang wafat di musim haji tahun ini. Nantinya para jamaah yang wafat akan dibadalkan atau diwakilkan oleh para petugas yang sudah menjalani ibadah haji di tahun-tahun sebelumnya. Baik, terima kasih Ramdhani Bur langsung dari Jeddah, Arab Saudi, dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau pelayanan Fast Track Makkah Route di Bandara Adi Sumarmo, Solo, Jawa Tengah. Layanan Fast Track ini untuk mempercepat dan mempermudah proses kedatangan jemaah di Tanah Suci. Inilah layanan Fast Track Mekah Route hasil kerjasama Indonesia Arab Saudi dengan fasilitas proses keimigrasian diselesaikan di tanah air. Layanan Fast Track ini untuk mempercepat dan mempermudah proses kedatangan jemaah di Tanah Suci. Tahun ini layanan tersebut tersedia di Bandara Soekarno-Hatta, Adi Sumarmo, dan Juanda dengan total 122.291 jemaah yang akan memanfaatkannya. Bandara Adi Sumarmo sebagai embarkasi dan debarkasi Haji 1446 Hijriah untuk wilayah Jawa Tengah dan DIY telah memberangkatkan 72 kloter dengan total 25.895 jemaah hingga Jumat. Dari total rencana 95 kloter dengan 34.524 jemaah. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung meresmikan program Manggarai Bersolawat. Program ini merupakan upaya Gubernur Jakarta untuk mengatasi tawuran di ibu kota. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Menyuruh berbuat baik dan selalu Gubernur Jakarta Pramono Anung meresmikan program Manggarai Bersolawat Jumat kemarin. Peresmian dihadiri ratusan warga Manggarai, mulai dari remaja hingga orang tua. Dalam kesempatan itu, Pramono Anung juga berdialog dengan sejumlah warga. Program Manggarai Bersolawat sendiri bertujuan untuk mengurangi tawuran yang kerap terjadi di kawasan tersebut. Pramono Anung menyatakan faktor terjadinya tawuran berulang di kawasan Manggarai karena kurangnya tersalurkannya energi masyarakat ke hal positif. Jadi hari ini saya sengaja sebenarnya Manggarai Bersolawat itu idenya terus terang karena benar-benar dari teman-teman media. Dan saya memfasilitasi untuk itu. Tetapi yang paling utama adalah penyelesaian akar masalah berantem itu harus kita tahu apa yang menjadi akar sebenarnya. Saya terus terang dengan Pak Wali Kota sudah mencari akar yang utama. Yang pertama adalah energi yang tidak tersalurkan secara baik. Yang kedua, lowongan pekerjaan yang kurang. Yang ketiga, memang seringkali karena sosial media dan sebagainya, sosmed mereka, sehingga dalam kondisi mohon maaf mungkin setengah tidak sadar atau mabuk dan sebagainya mereka melakukan itu. Dan itulah yang kemudian kita cari benar-benar supaya mereka sekarang ini hidupnya lebih optimisme, mempunyai lapangan pekerjaan,
kemudian KJP-nya juga kita bantu di sini, alat olahraga juga udah dibantu oleh Pak Wali Kota. Saya sendiri akan membangunkan lapangan futsal di sini, sehingga dengan demikian saya yakin kalau kemudian energinya itu tersalurkan dengan baik, saya yakin maka ini akan bisa menurunkan emosi yang ada yang terjadi. Dalam momen ini, Pemprov Jakarta juga memberikan sejumlah fasilitas tempat olahraga. Mulai dari lapangan futsal hingga alat olahraga untuk badminton, agar warga Manggarai bisa melakukan aktivitas yang lebih bermanfaat. Coba kamu sampaikan. Lapangan apa? Lapangan apa? Dari Jakarta, Indra Setiabudi, Ade Supriyatna, Aulia, iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menetapkan 5 orang tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi Pusat Data Nasional Sementara di Kemenkominfo. 5 tersangka diantaranya terdiri dari 3 pejabat Kominfo dan 2 pihak swasta pemenang tender. Kasus dugaan korupsi Pusat Data Nasional Sementara di Kementerian Komunikasi dan Informasi periode 2020-2024 mulai mendapatkan titik terang. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menetapkan 5 orang tersangka. 3 dari 5 orang merupakan pejabat Kominfo dan 2 orang dari pihak swasta pemenang tender. Perusahaan pelaksana justru mensubkonkan kembali kepada perusahaan lain dan barang yang digunakan untuk layanan tersebut tidak memenuhi spesifikasi teknis. Hal ini dilakukan agar para pihak mendapatkan keuntungan dan mendapatkan kickback melalui suap atau pemberian hadiah atau janji atau gratifikasi di antara pejabat Kominfo dengan pihak pelaksana kegiatan. Kasus ini bermula pada tahun 2020 ketika Kominfo melakukan pengadaan barang dan jasa PDNS senilai 958 miliar rupiah. Praktik dugaan tindak pidana korupsi ini mengakibatkan kerugian keuangan negara hingga ratusan miliar rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. KPK memeriksa 2 mantan Dirjen Bina Penta Kementerian Ketenagakerjaan. Pemeriksaan terkait dugaan korupsi penggunaan tenaga kerja asing. Tepatnya di lobi atau di depan kantor. Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa 2 mantan Dirjen Bina Penta Kementerian Ketenagakerjaan. Mereka diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi pengurusan penggunaan tenaga kerja asing. Kedua mantan pejabat Kemnaker itu adalah Suhartono yang menjabat tahun 2020 hingga 2023 dan Haryanto yang menjabat sebagai Dirjen Bina Penta tahun 2024 hingga 2025. Sebelumnya, KPK menggeledah kantor Kementerian Ketenagakerjaan pada 20 Mei 2025 lalu dan penyidik KPK juga telah menyita 8 mobil dari penggeledahan yang dilakukan di 3 tempat berbeda. Sejumlah dokumen disita penyidik dan sudah ada 8 tersangka yang ditetapkan oleh KPK atas kasus tersebut. Mereka jalan ya dulu. Bahwa tim penyidik sampai dengan hari kemarin telah melakukan penggeledahan di 7 lokasi, yaitu 1 kantor di Kemenaker dan 6 merupakan rumah dari pihak-pihak terkait. Adapun rinciannya adalah pada hari pertama, Selasa 20 Mei, tim penyidik melakukan penggeledahan di kantor Kemenaker dan 1 rumah dan mengamankan 3 kendaraan roda 4. Hari kedua, Rabu 21 Mei, tim penyidik melakukan penggeledahan di 2 rumah dan menyita 3 unit kendaraan roda 4 dan 1 unit kendaraan roda 2. Dan pada hari ketiga atau Kamis 22 Mei, tim penyidik kembali menggeledah 3 rumah dan mengamankan 2 unit kendaraan roda 4. Sehingga sampai dengan hari ini total 8 unit kendaraan roda 4 dan
1 unit kendaraan bermotor roda 2 sudah dilakukan penyitaan dan seluruhnya sudah berada di gedung KPK Merah Putih.